I'm Mr. Kakao, dan kita akan kembali melanjutkan kisah perjuangan Yeu yang kali ini harus menuntaskan dungeon istimewa di wilayah zona timur. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan dicek dulu ya, karena kita akan langsung saja jos ke jalur ceritanya. Sword of Desire adalah sebuah senjata yang memiliki kesadarannya sendiri yang kini masih terbenam di dalam tubuh Yeu. Tidak hanya menciptakan damage yang mematikan, namun terdapat pula sebuah efek pengendali pikiran yang sangat kuat. Yeu sendiri kini telah tercemar efek pengendali pikiran sebanyak 90%, di mana nilai tersebut sudah hampir mencapai ambang batasan. Dan bila diteruskan, maka sudah pasti Yeu selanjutnya akan beralih dan menjadi bawahan Las sebagai mainannya. Menyaksikan apabila Yeu kini sudah tak lagi berdaya, Las pun menyarankan kepada MC untuk tidak perlu lagi berjuang lebih jauh lagi. Yeu hanya cukup diam saja, dan selanjutnya sang iblis akan memuaskan Yeu. Dia akan memberikan Yeu kesenangan tersebut selama MC menyerahkan giok darah iblis yang kini masih berada di dalam genggamannya. Meskipun telah mengeluarkan berbagai macam rayuan maut, sayangnya Las masih belum mampu untuk membuat Yeu tunduk. Justru MC malah mencoba untuk memberontak lagi dan lagi di dalam kondisinya yang padahal sudah sekarat. Las kemudian menyuruh Yeu untuk tidak lagi melakukan pemberontakan, sebab jika ia terus melakukannya maka Yeu akan lebih dulu tewas sebelum pikirannya bisa dikendalikan oleh sang iblis. Bila itu terjadi maka Las juga tidak akan bisa mendapatkan giok darah iblis yang disimpan rapi oleh Yeu. Las di sini juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya bisa menjadi terkuat kedua di dalam Seven Deadly Sins. Itu dikarenakan nafsu merupakan sifat primitif yang tidak bisa ditekan maupun dihapuskan, dan sudah menjadi aturan di mana para manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan kemanusiaannya sendiri, dan itu akan berlaku bagi mereka semua yang masih hidup. Efek dari pengendalian pikiran pun pada akhirnya mencapai titik maksimalnya. Di sini Las sangat menyayangkan karena pada akhirnya dia harus menggunakan cara ini untuk menaklukkan MC. Padahal sebelumnya MC sudah diberi kesempatan di mana ia hanya perlu merasakan kesenangan dari pelayanan yang diberikan oleh Las. Beranjak dari TKP, kita akan dibawa ke sebuah planet tempat tinggal sosok sang pemburu iblis. Ya, dia adalah Spicy Man. Dikatakan bahwa planet yang ia tempati telah lama dikuasai oleh para iblis sehingga menyebabkan tatanan dari planet tersebut hancur. Namun setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia pada akhirnya berhasil memusnahkan para iblis yang telah melahap planet tersebut. Dan kini hanya tersisa satu stage terakhir sebelum ia bisa dianggap telah menyelesaikan akhir dari planet ini. Spiceman yang kini duduk di atas pegunungan yang dibentuk dari jasad-jasad iblis ternyata tidak seorang diri. Selama jalannya pertempuran, Moss sohibnya terus menyaksikan aksi Spiceman melalui semacam perangkat komunikasi yang dibuat oleh si ilmuwan gila ini. Moss mengucapkan selamat karena sekarang akhirnya Spiceman berhasil melangkah ke stage terakhir. Namun sayangnya Moss tidak bisa menonton pertarungan terakhir tersebut sebab alat komunikasi miliknya sudah hampir kehabisan energinya, dan dia sendiri kini sedang berada di dimensi yang berbeda dengan Spiceman. Pada momen-momen tersebut Spiceman mulai mengalami guncangan mental. Ia bertanya-tanya sebenarnya apakah tujuan utama serta makna dirinya menghancurkan semua iblis di planet ini, dan untuk apa pula ia melakukannya, padahal sudah tak ada lagi kehidupan lain yang bisa ia selamatkan di dalam planet tersebut. Moss pun menjawab apabila makna hanyalah alasan untuk melumpuhkan dan menjatuhkan diri sendiri. Jadi dalam hal ini mereka hanya perlu mengetahui dengan jelas terkait dengan keinginan diri sendiri. Selain itu tidak ada hal lain lagi yang bisa dibilang berharga. Ia juga menegaskan bahwa Spiceman yang selama ini selalu bertarung mengalahkan para iblis, itu semua bukan karena ia memegang teguh apa yang disebut dengan keadilan, melainkan atas dasar keinginan batin, sehingga dirinya masih bisa bertahan sampai sekarang. Jadi solusi untuk menghilangkan kebimbangannya, ia harus menyingkirkan semua pikiran-pikiran lemah yang mengganggunya dan meninggalkan rasa kemanusiaan konyol dan merubah itu semua menjadi keinginan dari batin Spiceman yang terdalam. Hahaha, mengatakan hal segila itu, kau ini memang benar-benar layak diberikan julukan Crazy Moss ya. Namun setidaknya berkat kaulah kini pikiranku sudah benar-benar terbuka, ungkap Spiceman. Setelah memberikan beberapa petua kepada sohibnya, Moss pun kemudian menghilang karena perangkat komunikasi yang ia gunakan sudah kehabisan energinya. Dan konon katanya ini merupakan perbincangan terakhir di antara keduanya.
Spiceman yang selama ini selalu mempertanyakan apa itu makna dan keadilan yang kerap kali dipikirkan oleh para manusia membuat dirinya merasa pusing sendiri. Padahal kenyataannya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut sama sekali tidak berguna bagi dirinya. Karena kenapa? Itu dikarenakan sosok yang bersembunyi di balik armor dan topeng-topeng berkarat itu bukanlah seorang manusia. Iya, benar, bukan manusia, melainkan seekor iblis yang selama ini telah menyembunyikan identitasnya dari waktu ke waktu. Seekor iblis yang selama ini telah terjebak di dalam rasa kemanusiaan, namun kini ia telah tercerahkan dan membuang pikiran-pikiran konyol tersebut. Dan mulai dari sekarang ia akan sepenuhnya mengikuti kata-kata dari hatinya dan sepenuhnya melepaskan amarah serta keinginannya untuk membunuh para iblis. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai sang Demon Destroyer yang telah bersumpah akan membunuh semua iblis di semua dunia yang ia temui. Dan kali ini akan menjadi pertarungan stage terakhir, pertarungan paling brutal yang dampaknya akan menghancurkan planet yang kini ia tinggali. Selanjutnya kita akan langsung beralih ke sisi Yew yang secara tiba-tiba melepaskan ledakan energi besar yang membuat Las terdorong ke arah belakang. Las pun tercengang, kenapa Yew bisa mengeluarkan ledakan energi yang sangat kuat padahal semestinya ia sudah berada dalam kondisi sekarat dan sudah kehilangan banyak kekuatan. Apalagi aura mengerikan yang terpancarkan dari tubuh MC bukanlah aura milik manusia, melainkan milik iblis sejati. Yew selanjutnya menarik Sword of Desire yang tertancap di dalam tubuhnya secara paksa. Berikut dengan notifikasi sistem yang berbunyi dan berisikan bahwa sebuah mekanisme perlindungan telah aktif karena Yew berada di dalam masa kritis dan kondisi sesungguhnya dari akun yang Yew gunakan akan dibangkitkan lebih awal. Ya, kalian benar. Kondisi yang dimaksudkan oleh sistem adalah transformasi ke bentuk Demon Destroyer. Dalam waktu yang sesaat, seluruh perlengkapan Yew pun berubah bentuk, yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi akun. Namun karena ia masih belum menyelesaikan quest menghabis 100.000 iblis, maka status akun Demon Destroyer hanya dapat dipertahankan selama 5 menit saja. Dan setelahnya akan ada cooldown selama 2 jam. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Keinginan yang dia miliki sekarang hanyalah kemarahan dan membunuh. Nafsuku benar-benar tidak berefek apa-apa kepada dirinya. Tapi yang lebih membuat Las ngeri, tingkat kemarahan yang terpancarkan oleh Yew bahkan dirasa setara atau bahkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan iblis kemarahan dari Seven Deadly Sins. Dengan kekuatan amarahnya, Yew kemudian melelehkan Sword of Desire yang ia genggam, membuat pedang yang memiliki kesadaran tersebut berteriak kesakitan, hingga akhirnya berubah menjadi sebuah pedang Demon Slasher yang bisa digunakan sesuai dengan atribut MC. Queen of Las, aku akan memokatkanmu, ungkap Yew yang telah mengambil ancang-ancang dan selanjutnya bergerak lurus dengan cepat ke arah lawan. Tunggu, maaf telah berbuat kasar. Aku tidak mengira kalau kita ini berasal dari ras yang sama, ungkap Las yang semakin merasa ngeri ketika Yew mendekatinya dengan aura kemarahan yang sangat besar ke arahnya. Agar terhindar dari terjangan MC, Las kemudian mengambil kesempatan untuk segera kabur dari lokasi baku hantam. Tapi sayangnya hal ini gagal ia lakukan, sebab Yew terlebih dahulu bisa menangkap ekor panjang dari iblis tersebut. Las yang terjatuh pun menjerit dan dia meminta Yew untuk tidak membunuhnya di sini. Meskipun dia tidak bisa mati, namun ia juga tidak ingin mendapatkan luka yang fatal di tubuhnya, sebab ia membutuhkan waktu ratusan tahun lamanya untuk bisa kembali mendapatkan tubuh yang sempurna seperti yang kini ia gunakan. Agar Yew mau mengampuninya, Las juga menawarkan kepada MC apabila sang iblis nafsu ini akan menjadi pelayannya dan memanggil MC dengan sebutan Rajaku. Sebelumnya ia tidak pernah melakukan hal serendah ini, akan tetapi jika orangnya adalah Yew, Las pun mau melakukan apapun yang dikatakan oleh MC kita. Kekuatan serta karisma yang ditunjukkan oleh MC sudah membuat Queen of Las takluk dan sekarang ia berkata bahwa ia akan dengan tulus melayani sang MC, sambil Las memeluk kaki Yew agar permintaannya dikabulkan. Apakah kau pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Ungkap Yew sambil ia melepaskan sebuah tebasan tepat ke arah kepala Las. Akan tetapi sebelum Las mokat, Waze pun muncul dan mengatakan apabila Las tidak berbohong. Yew pun bertanya kenapa Waze bisa muncul padahal ia tidak sedang menggunakan akun Crazy Mouse-nya sekarang. Waze pun menjawab alasan mengapa Waze bisa muncul itu dikarenakan akun Mouse dan akun Spiceman itu saling tertaut. Makanya Yew juga bisa menggunakan Waze pada saat menggunakan akun ini. Selain itu, Waze juga mengatakan apabila spektrum warna yang ditunjukkan oleh Las menghadirkan berbagai macam warna yang menunjukkan ketakutan, kegembiraan, nafsu, dan obsesi yang saling terdistorsi.
Namun di antara warna-warna tersebut tidak terdapat spektrum warna yang menunjukkan penipuan, trik, ataupun kebohongan, yang menunjukkan apabila perkataan yang diucapkan oleh Las itu benar-benar jujur tanpa adanya kebohongan. Apakah mungkin Las menyembunyikan warna aslinya? Tanya Yeo. Tidak. Iblis hasrat seperti dia tidak akan mungkin bisa menyembunyikan emosi dan hasratnya, jawab Weiss. Mendapati hal ini dari Weiss, pada akhirnya Yeo pun memberikan sebuah kesempatan kepada Las agar ia bisa tetap hidup. Akan tetapi itu semua tergantung kepada apa yang akan diberikan oleh Las. Jika iblis ini memberikan sesuatu yang menarik kepada Yeo, maka tentunya ia tak akan membunuhnya di sini. Dengan nada yang penuh dengan rasa percaya diri, Las pun mengatakan apabila Yeo akan mendapatkan sebuah kegembiraan yang tak terbayangkan, dan itu akan menjadi sebuah keuntungan yang tidak dapat ia tolak begitu saja. Las pun kemudian mengungkapkan sebuah kemampuan khususnya, dan itu sudah pasti adalah nafsu, di mana dirinya mampu mengendalikan siapapun dengan memanipulasi nafsu, yang bahkan sihir ataupun item kuat sekalipun takkan bisa menghalau skill nafsunya. Skill manipulasi nafsu ini tidak diperuntukkan untuk ras manusia saja, namun itu juga akan berlaku untuk ras yang lainnya, seperti monster atau sejenisnya. Selama mereka adalah makhluk hidup yang memiliki suatu keinginan, maka Las bisa memanipulasinya. Iya, semuanya, tapi tidak untuk Yeo. Sebab di dalam tubuh MC kini hanya terdapat amarah menggebu-gebu serta keinginan untuk membunuh yang kuat, dan itu sama sekali tidak bisa dimanipulasi oleh nafsu, ucap Las yang langsung gelendotan di tubuh MC. Di dalam pikirnya, Yeo pun mengatakan apabila skill pengendalian pikiran yang sanggup mengabaikan ras maupun level itu memang skill yang sangat-sangat berguna, dan itu lebih kuat daripada racun kendali yang sempat MC buat sebelumnya. Skill ini juga mungkin bisa berguna pada saat Yeo nantinya menghadapi orang-orang dari zona timur. Oleh karena itulah Yeo akan setuju dengan penawaran Las yang meminta untuk menjadikannya sebagai pelayan yang siap untuk membantu Yeo sebagai rajanya kapan saja. Di saat yang sama tiba-tiba saja Las menceplok MC kita secara tiba-tiba. Tentunya momen-momen ini membuat Yeo terheran-heran dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Las. Untuk menghilangkan rasa keheranan MC, Las pun mengatakan apabila itu merupakan sebuah kontrak iblis yang sudah secara resmi ditandatangani dengan cara berceplokan, sehingga nantinya Yeo bisa memanggil Las kapan saja dan di mana saja. Di saat yang sama, notifikasi sistem pun berbunyi dan berisikan apabila ia telah menandatangani kontrak dengan Las, dan Queen of Las akan dimasukkan ke dalam ruang sistem sebagai familiar tambahan. Meskipun kemampuannya sanggup untuk mengabaikan level maupun ras, akan tetapi jika ia menggunakannya skill tersebut, akan ada bayaran yang harus ditanggung oleh penggunanya. Bayaran yang dimaksudkan di sini bukan terkait dalam hal uang, melainkan dengan keinginan nafsu. Sebagai contohnya, jika MC menghadapi musuh dengan perbedaan level yang kecil, maka harganya tidak akan terlalu besar, paling cuman berceplokan saja. Akan tetapi jika MC melawan musuh dengan tingkat perbedaan level yang sangat besar, maka MC harus memuaskan hasratnya yang lebih dalam. Apa maksudnya ini? Keinginan yang lebih dalam itu... Hehehe, Master, saya yakin Anda tidak akan bisa memahaminya, ungkap Weiss dengan tatapan yang... Dan berakhir dengan Weiss dengan tumpukan benjol di kepalanya. Bagi Yeo sendiri, kemampuan yang dimiliki oleh Las ini benar-benar merupakan pedang bermata dua, jadi ia harus hati-hati dalam menggunakannya suatu saat. Tak lama berselang dari arah lain nampak terlihat Suluk akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia juga tidak mengingat apapun yang telah terjadi dan membuatnya bisa tak sadarkan diri. Dan yang dia ingat terakhir kali adalah ketika dirinya berhasil memenggal dua sukubus hitam putih sebelumnya. Yeo yang tidak membiarkan Shulu mengetahui apa yang sudah terjadi pun langsung mengatakan bahwa jangan mengkhawatirkan apapun karena kondisinya aman dan sentosa. Yeo tidak mau wanita ini mengetahui apabila telah terjadi ceplokan di antara mereka berdua. Setelah kembali berdiri dan melakukan sedikit peregangan, Shulu merasa apabila tubuhnya kini terasa begitu ringan dan kelelahan yang ia alami sebelumnya seakan-akan menghilang begitu saja. Dengan tubuhnya yang sudah kembali fit, Shulu juga mengajak Yeo untuk langsung saja membabat bos iblis yang akan segera mereka lawan. Tidak perlu, karena bosnya sudah berhasil aku tuntaskan, ucap Yeo. Apa? Ucap Shulu yang langsung tercengang dengan wajah cibi-cibinya yang imut. Tak lama berselang dari arah lain, Muji yang sebelumnya tak sadarkan diri juga ikut terbangun. Ia juga sangat kaget setelah melihat apabila kondisi pakaiannya yang sudah sangat berantakan. Sebenarnya apa yang telah terjadi di sini? Setelah melihat ke arah MC, ia pun beranggapan bahwa dirinya telah dibuat pingsan sebelumnya dan setelahnya diperlakukan secara tidak senonoh oleh MC. Dasar kadal air buaya buntung celik tapir, berani-beraninya kau, aku akan menghabisimu di sini, ucap Muji yang emosi sambil mengarahkan sebilah belati ke arah Yeo. Akan tetapi sebelum belati tersebut tertancap di tubuh Yeo, Muji tiba-tiba saja tak mampu menggerakkan tubuhnya sendiri. Sepertinya sisa-sisa kemampuan Las masih sedikit tertanam di dalam tubuhnya. Dan karena Las kini telah bersemayam di dalam tubuh MC, maka Muji tidak bisa menghabisinya.
Yeo menganggap kalau tindakan Muji ini sangat tidak manuk akal. Padahal jelas-jelas wanita ini sudah mengikutinya secara diam-diam. Tapi sekarang dia malah memberikan keluhan kepada Yeo. Sebenarnya Yeo sih bisa saja menghabisi Muji dengan mudah. Namun Yeo tak akan melakukannya. Tapi sebagai gantinya, Muji dituntut untuk bekerja menjadi agen mata-matanya untuk memantau pergerakan tim Feng Huang. Tentu saja Muji tak akan sudi melakukan hal tersebut, apalagi ia harus mengkhianati anggota timnya sendiri. Meskipun di sini setengah tubuh Muji sudah dikendalikan dan membuatnya tidak bisa menghabisi Yeo, akan tetapi kesadarannya masih utuh. Dan daripada harus menjadi seorang pengkhianat, Muji lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya di sini. Dan kemudian Muji pun langsung mengarahkan belati yang ia genggam ke arah batang tenggorokannya sendiri. Tapi lagi dan lagi tubuh Muji kembali tidak bisa digerakkan, membuatnya bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Yeo kepada tubuhnya. Sekali lagi Yeo meminta Muji untuk menjadi agennya dan kembali untuk memata-matai tim Feng Huang serta seluruh pergerakan yang mereka lakukan. Yeo juga tidak akan mempersulit pekerjaan wanita tersebut karena ia hanya menginginkan beberapa informasi yang dimiliki oleh tim Feng Huang, dan dia tidak akan disuruh untuk melakukan hal-hal yang merugikan bagi tim tersebut. Karena Muji masih kekeh dan tidak mau menurut, pada akhirnya Yeo pun terpaksa menggunakan skill control yang dimiliki oleh Las. Dan setelah skill tersebut aktif, Muji pun langsung nurut seperti anjing Chihuahua yang begitu kawaii. Muji merasa apabila jantungnya berdetak tanpa henti. Dan dia juga tidak bisa menolak kata-kata yang diucapkan oleh Yeo dari dalam lubuk hatinya. Apakah ini yang dinamakan perasaan jatuh cinta? Pikirnya. Di saat yang sama, Wei Shun pun menghubungi semua tim untuk mendapatkan laporan dari hasil pertempuran bos yang sedang mereka lakukan di lokasi masing-masing. Gu Feiyin melaporkan apabila dia kini sedang bertarung dengan bos monster dan membutuhkan bantuan dalam pertarungan tersebut. Li Xiaoshen juga sama. Dia meminta bantuan karena bos yang ia lawan seakan-akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sementara Yeo mengatakan apabila pertarungan bos di pihaknya sudah selesai total. Apa? Ucap ketiga ketua tim yang tercengang dengan raut wajahnya yang langsung berubah menjadi jelek. Selanjutnya Wei Shun pun memberikan keluhan kepada Yeo sebab perbuatan yang sudah dilakukan oleh MC sangat menyimpang dari rencana menghabisi bos iblis secara bersamaan yang sebelumnya sudah dibentuk dengan matang. Di mana hal ini juga akan berdampak kepada semua peserta raid yang akan dirugikan karena bos yang harus mereka lawan akan semakin kuat. Cih, dasar bocah nakal itu lagi-lagi melakukan sesuatu yang buruk, ucap Tuku. Namun di dalam hati Patua ini dia sangat senang sebab fakta apabila Yeo berhasil mengalahkan bos iblis itu merupakan suatu pertanda jika Yeo sudah dirasa sangat pantas menjadi salah satu bahan penelitiannya. Setelah mengetahui kelakuan Yeo, Li Xiaoshen juga langsung marah-marah. Pantas saja bos yang kini ada di tempatku sangat sulit untuk bisa dilawan. Ternyata itu semua ulahmu bocah, ungkapnya. Ia juga menganggap apabila Yeo telah mensabotase rencana menghabisi bos secara bersamaan, itu dilakukan untuk melakukan balas dendam kepada tim tentara bayaran yang sebelumnya sudah merebut bos iblis dari MC. Tapi fakta yang terjadi di lapangan benar-benar berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Buktinya hingga saat ini anggota tim Feng Huang yang berada di tengah-tengah pertarungan melawan salah satu bos iblis tidak mendapati adanya tanda-tanda peningkatan atribut bos iblis tersebut. Sama halnya dengan tim Nuang, Gu Feiyin yang kini tengah melawan iblis kemalasan juga tidak menemui adanya tanda-tanda peningkatan dari atribut bos iblis. Jadi Yeo dirasa tidak sepatutnya disalahkan oleh mereka. Hal tersebut juga dirasakan oleh tim tentara bayaran yang kini tengah melawan iblis keserakahan. Katanya bos iblis sudah dihabisin, tapi kok atribut bos yang lain gak meningkat ya? Sepertinya kau ini cuma omong besar, Yeo, kata Wei Shun yang mencoba untuk mengolok-olok MC. Dilanjutkan dengan Li Xiaoshen yang tertawa dengan begitu keras. Sebab dari segala hal yang terjadi, ia menyimpulkan kalau Yeo ini mencoba menipu semua orang-orang dengan berpura-pura sudah berhasil menghabisi bosnya. Dengan nada yang enjoyable, Yeo pun menjawab kalau dia baru saja mengatakan bahwa ia baru saja mengakhiri pertarungan bos di pihaknya, bukannya membunuh bos tersebut. Dan alasan mengapa atribut bos lain tidak meningkat itu dikarenakan Yeo tidak membunuh, melainkan menundukkan bos iblis yang ia lawan. Yeo. Hah, kau kira kami ini adalah orang-orang yang bodoh ya? Kalau bos iblis itu bisa ditundukkan, terus kenapa kami harus berjuang keras dan repot-repot mengalahkan mereka? Ungkap Shun dengan cengiran mautnya. Lanjut Tuku, di mana Patua ini berpikir apabila Yeo ini sudah ditangkap oleh bos iblis dan terkena genjutsu dari bos iblis yang ia lawan. Mengingat 7 bos iblis yang harus mereka lawan kali ini memiliki kemampuan untuk menyerang kelemahan dari sifat yang dimiliki oleh para manusia. Tapi di antara 7 Deadly Sins itu tidak ada yang mengajarkan kebohongan kan? Apakah bocah ini ditangkap oleh iblis elit sebelum ia berhasil melawan bos iblisnya? Li Xiaoshen pun kembali tertawa dengan wajah yang menjengkelkan. Dia merasa kalau ucapan Tuku itu benar adanya. Atau mungkin Yeo ini sudah lari dari lokasi pertarungan bos iblis, tapi dia malah berpura-pura ngaku sudah menang biar jadi pusat perhatian semua orang.
Ketika Yeo terus-menerus menerima cacian dan makian dari pihak tim lain, di saat itulah muncul sebuah notifikasi dungeon yang berisikan bahwa bos iblis Last telah berhasil ditundukkan oleh Yeo atau Yehao. Bukan hanya itu saja, di saat yang sama tubuh dari ketiga bos iblis yang tengah dihadapi oleh 3 tim tersebut juga perlahan mulai sedikit menciut dengan tubuh mereka yang berubah menjadi sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan imbas dari perbuatan Yeo yang berhasil membuka pencapaian baru dengan menundukkan salah satu bos iblis dan tidak membunuhnya. Itu menyebabkan poin XP dan uang akan digandakan setelah seseorang menghabisi bos iblis. Dan atribut dari setiap bos iblis juga akan dikurangi sebesar 10%. Setelah setiap peserta raid melihat notifikasi tersebut, mereka pun langsung tercengang, sama halnya dengan Shun dan Lisasen yang langsung cemeng abis. Keduanya sama sekali tidak menyangka apabila Yeo ini sudah benar-benar berhasil menundukkan bos iblis yang ia hadapi. Bahkan mereka juga mendapatkan manfaat dari Yeo karena atribut para bos yang mereka lawan kini telah berkurang sebanyak 10%. Di tengah-tengah pertarungannya melawan bos iblis kemalasan, Gu Feiyin pun mengatakan memang benar kini atribut dari bos iblis telah berkurang. Namun tetap saja mereka tidak boleh meremehkan lawan. Berhentilah berbicara omong kosong dan habisi bos iblis cepatnya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang telah Yeo ciptakan, ucap Gu Feiyin. Salah satu dari bos iblis Seven Deadly Sins yang melambangkan ketamakan, Greed, juga menanggapi hal ini. Sambil terus mengayunkan tebasan pedangnya kepada tim tentara bayaran, iblis tersebut berkata bahwa dirinya tidak mengira apabila Last yang terkenal akan keserakahannya terhadap nafsu bisa ditundukkan oleh manusia biasa. Padahal Last merupakan iblis yang terkenal cukup kuat karena kemampuan uniknya yang sangat sulit untuk bisa diatasi. Di sisi lain, menurut iblis kesombongan Pride, kelakuan Last yang sudah tunduk kepada manusia sudah membuat malu semua ras iblis. Karena perbuatannya, sang iblis nafsu juga dianggap telah melakukan pengkhianatan karena lebih memilih seorang pria manusia yang lemah sebagai masternya. Sedangkan si iblis kemalasan Skull terus mengeluh sebab pengkhianatan yang dilakukan oleh Last kini sudah menyebabkan atribut miliknya mengalami penurunan, sehingga si iblis kemalasan ini harus mengeluarkan lebih banyak energi untuk bisa mengalahkan para peserta raid yang ia hadapi sekarang. Seperti namanya, iblis kemalasan. Di sini Skull merasa sangat lelah dan mengantuk. Ia juga berjanji akan tidur selama sebulan penuh setelah ia menghabisi para manusia di depannya. Shuhei yang menghindari serangan iblis kemalasan Skull pun sempat berpikir apabila Yeo sudah melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Oleh sebab itulah, di sini Shuhei juga akan berjuang sekeras mungkin dalam menghadapi sang bos iblis yang kini ia lawan bersama dengan rekan satu timnya. Tapi sialnya, karena terlalu fokus melawan bos iblis, Shuhei lupa kalau masih terdapat iblis lain di sekitarnya. Wanita ini pun juga langsung terpental di saat terkena serangan bokong dari iblis kerocok tersebut. Momentum tersebut juga langsung dimanfaatkan oleh para iblis lain yang langsung menyergap Shuhei yang tengah kehilangan keseimbangan. Dalam saat-saat kritis tersebut, ia juga masih sempat-sempatnya memikirkan Yeo. Sepertinya dia ini sudah tercandu-candu dengan MC kita, si Raja Haram dari zona Barat Daya. Dan ternyata pemikiran Shuhei kala itu berhasil menjadi kenyataan. Sebelum Shuhei terjatuh dan disayurin oleh lawan-lawannya, Yeo pun datang dan menangkap tubuh Shuhei sebelum jatuh ke atas permukaan tanah. Dilanjutkan dengan sang MC yang membebat semua iblis yang tengah mengelilingi wanita tersebut. Setelah memotong-motong para iblis kerocok, Yeo menatap ke arah Shuhei dan mengatakan jika dirinya tidak peduli dengan apa tujuan wanita tersebut menyusup ke dalam tim Nuang dan mengikuti raid kali ini. Karena yang terpenting, MC akan selalu mendukung hal apapun yang dilakukan oleh Shuhei maupun segala keputusan yang akan ia pilih ke depannya. Dengan wajah yang mulai ngeblush, Shuhei berpikir apa mungkin Yeo ini sudah menebak apa yang ia lakukan selanjutnya. Fakta apabila Yeo ternyata masih sangat memperdulikannya juga membuat Shuhei merasa sangat gembira. Beralih ke Gu Feiyin, si ketua tim Nuang ini merasa sangat berterima kasih karena Yeo sudah datang dan membantu tim mereka melawan para iblis-iblis keroco yang sangat amat mengganggu. Tidak usah terlalu difikirkan, ungkap Yeo dengan santuyable. Meskipun Gu Feiyin kini sudah mendapatkan bantuan yang bisa dikatakan sangat kuat di sisinya, akan tetapi ia juga merasa hal ini tidak bisa dibiarkan. Sebab ada kemungkinan apabila Yeo akan merebut bos iblis yang berada di sana dan merampas semua pencapaian yang harusnya didapatkan oleh tim Nuang. Seakan-akan bisa membaca pikiran wanita tersebut, Yeo pun mengatakan bahwa Gu Feiyin tidak perlu merasa khawatir karena ia tidak akan merampok bos iblis yang ada di sana. Dalam hal ini, Yeo hanya meminta untuk menyerahkan para iblis-iblis kerocok berjumlah banyak yang berkeliaran di sekitar sana. Dan setelahnya, MC pun kembali bergerak bersama dengan Shulu untuk kembali membantai para iblis-iblis kerocok tersebut. Wow, ternyata Yeo ini sangat luar biasa, ucap Gu Feiyin di dalam hatinya.
Ia selama ini sudah salah menilai MC. Ia juga tidak menyangka bahwasannya di antara semua pria-pria bau di dunia ini, termasuk teman-teman yang lagi nonton, ada juga ya pria yang gentleman seperti MC. Hal ini mengindikasikan apabila si tante mulai menyukai Yew, teman-teman. Gimana nih? Apakah tante Gu Feiyin ini cocok dimasukkan ke dalam jajaran waifu-waifu koleksi kalian, guys? Berkat Yew yang mengurus para monster kerocok, pada akhirnya seluruh anggota tim Nuang kini bisa fokus melawan bos iblis. Bantuan yang diberikan oleh MC membuat pertempuran pengepungan melawan bos menjadi jauh lebih mudah bagi mereka. Para ladies dari anggota tim Nuang yang tengah melepaskan sihir pengekang kepada bos iblis pun sempat teralihkan oleh Yew yang terlihat sedang membantai para monster-monster kerocok dengan mudahnya. Padahal sebelumnya tim mereka saja sangat kesulitan untuk bisa menghadapi kelompok monster-monster tersebut. Bagi mereka Yew ini sangat tampan dan pemberani. Gu Feiyin yang melihat bawahannya lagi pada ngobrol kemudian menyuruh mereka untuk menghentikannya dan kembali fokus untuk memberikan damage serangan kepada bos monster. Karena mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang sudah dibuat oleh Yew. Di sisi lain Yew sendiri masih terus bergerak dengan cepat ke sekeliling area sambil dirinya terus-menerus melayangkan serangan one hit kepada para iblis yang bergerombol di sana. Menyapu gerombolan iblis kerocok, Yew juga masih ditemani oleh Shulu di belakangnya yang berperan sebagai support. Shulu merasa apabila Yew ini benar-benar mempunyai daya pikat yang sangat kuat bagi para wanita. Sebab kemanapun dia pergi, ia selalu menjadi pusat perhatian. Sedangkan Shuhei berpikir jika ia akan sepenuhnya percaya kepada Yew. Oleh sebab itulah, kedepannya ia akan meluangkan waktu dan memberitahukan tujuan sebenarnya serta alasan mengapa ia mengikuti raid kali ini. Setelah beberapa saat melawan bos iblis tanpa mengalami kendala, kemudian Gu Feiyin melaporkan kepada tim lain bahwa timnya kini telah berhasil menekan volume darah dari bos iblis sebanyak 22%. Dan kini ia sudah bisa menerapkan serangan penghabisan kepada bos monsternya kapan saja. Sambil wanita ini juga meminta tim lain untuk memberitahukan kondisi mereka saat ini. Sedangkan di tempat lain tim Feng Huang nampak terlihat masih terus melepaskan serangan penuh ke arah bos iblis kesombongan. Pertarungan di antara mereka berlangsung dengan begitu sengit. Di tengah-tengah pertarungannya, Wei Shun yang baru saja mendapatkan kabar dari Gu Feiyin pun dibuat cukup terkejut. Setelah mendengar jika tim Nuang sanggup untuk menekan volume bos sampai ke angka 22%, padahal timnya saja baru bisa mengurangi darah bos sampai ke angka 30% saja. Melawan iblis ketamakan Grid, pihak tim tentara bayaran pun hingga sekarang hanya bisa membuat darah bos iblis tersebut berada di angka 45%. Itu pun mereka harus berjuang mati-matian melawannya. Hal ini membuat Li Shashen merasa bingung, karena bagaimana mungkin bisa tim Nuang bisa menekan bos iblis yang sangat kuat, dan bahkan tim yang berisikan para ladies tersebut bisa lebih hebat bila dibandingkan dengan tim Feng Huang yang tingkat kekuatannya jauh lebih tinggi dari mereka. Untuk menjawab rasa heran semua orang, Gu Feiyin kemudian mengatakan bahwa itu semua bisa terjadi karena timnya mendapatkan bantuan dari Nak Yewu yang menyapu para monster-monster kerocok yang menjadi pengganggu bagi mereka, sehingga tim Nuang bisa fokus menghadapi sang bos iblisnya. Di pihak tentara bayaran sendiri terlihat seorang bawahan Li Shashen yang merasa ketidakadilan dalam pertempuran bos tersebut. Ia tidak terima karena pihak tentara bayaran tidak mendapatkan bantuan kekuatan dari pihak tim lain, di mana mereka harus melawan bos dan para gerombolan monster di sekelilingnya hanya dengan kekuatan penuh yang dimiliki oleh anggota tim mereka sendiri di saat yang bersamaan. Hal ini juga terjadi kepada beberapa anggota tim Feng Huang yang terlihat mengalami kendala ketika melawan sang iblis kesombongan, di mana mereka mulai mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan kekuatan dari pihak lain. Padahal mereka sangat berharap akan hadirnya dukungan sehingga semakin memudahkan mereka dalam situasi sulit yang kini harus mereka hadapi. Wei Shun yang melihat bawahannya pada ngeluh pun menyuruh mereka untuk tetap fokus dalam pertarungan, karena dengan kekuatan yang sekarang menurutnya mereka tidak terlalu membutuhkan bantuan dari pihak tim yang lainnya. Di sini Shun mulai merasakan dampak pengaruh besar dari perbuatan yang dilakukan oleh Yew, dan itu sudah mempengaruhi anggota timnya. Di saat yang sama, Muji si wanita assassin pun datang. Kemunculan wanita tersebut lantas membuat Shun bertanya-tanya mengapa Muji malah kembali, padahal Shun tidak menyuruhnya untuk kembali sebelum tugas yang Shun berikan selesai. Atas hal itu, Muji pun mengkasih tahu apabila ia sudah gagal di dalam misinya karena keberadaannya sudah diketahui oleh Yew. Laporan yang disampaikan oleh Muji membuat Shun merasa marah atas ketidakbecusan Muji di dalam menyelesaikan tugasnya. Dan selanjutnya Shun pun langsung menyuruh Muji untuk pergi ke area pertempuran dan memberikan bantuan kepada yang lainnya yang kini tengah melawan sang bos iblis. Meskipun Muji dianggap sebagai sampah yang tidak berguna bagi Shun, akan tetapi ia tidak bisa membuangnya begitu saja karena tim Feng Huang masih kekurangan tenaga tambahan.
Sesungguhnya pada awalnya Sun hanya berniat untuk menghabisi dan merampas barang-barang yang dibawa oleh Yeu. Tapi sekarang, karena sudah dibuat jengkel, pria ini berjanji takkan membiarkan Yeu tewas dengan cara yang mudah. Setelah menurunkan darah bos iblis sampai ke angka 20%, Gu Feiyin kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera berhenti menyerang dan cukup mengekang pergerakan lawan saja. Karena jika mereka terus-menerus mendekat bosnya lebih jauh lagi, maka akan ada kemungkinan si bos bisa memasuki mode mengamuk yang membuatnya menjadi lebih sulit untuk bisa dikalahkan. Si ketua juga menyuruh semuanya untuk memanfaatkan waktu untuk sedikit beristirahat sebelum mereka melakukan serangan secara eksekusi yang akan dilakukan secara bersamaan dengan kedua tim yang lainnya. Dan tak lama berselang, tim Feng Huang juga akhirnya berhasil menurunkan volume darah bos iblis ke angka 20%. Mereka juga telah siap untuk melepaskan serangan penghabisan kepada bos monsternya. Jadi kini yang tersisa hanya tinggal tim tentara bayaran saja yang masih belum memberikan kabar. Hingga akhirnya didapati kondisi tim tentara bayaran di mana mereka mengalami kendala yang sama seperti tim Nuang sebelum mereka mendapatkan bantuan dari Yeu. Formasi tim mereka kini sudah kacau balau karena harus mengurus bos dan para monster-monster kerocok yang mengganggu dalam waktu yang bersamaan. Oleh sebab itulah, supaya rencana berjalan lancar di sini, Li Shaoxian meminta bantuan kepada kedua tim lainnya untuk datang sebagai pendukung. Dengan tegas, Gu Feiyin langsung menolak permintaan Li Shaoxian, mengingat sebelumnya tim tentara bayaran sempat merundung dan bersikap arogan terhadap tim Nuang. Makanya dia tidak mau membantu pria konyol tersebut. Sama halnya dengan Shun yang merasa apabila dia dan timnya tidak memiliki kewajiban untuk membantu Li Shaoxian. Sebab misi untuk menghabisi bos itu sudah ditetapkan sedari awal dan dibagi kepada masing-masing tim yang harus mempertanggungjawabkannya. Li Shaoxian, si beban yang pada akhirnya tidak bisa mendapatkan bantuan dari tim lain, pun merasa sangat jengkel. Tapi kendati demikian, dia akan tetap meneruskan pertarungan sebab dia dan timnya sudah melangkah terlalu jauh hingga di titik sekarang. Tak lama berselang, muncullah dua anak buah Li Shaoxian yang melaporkan bahwa semua orang yang bertarung di garis depan sudah hampir mencapai batasnya. Mereka juga mengusulkan untuk minta bantuan saja kepada Yeu kalau masalahnya tim Nuang dan tim Feng Huang tidak mau membantu mereka. Menurut Li Shaoxian, takkan mungkin Yeu membantu tim mereka yang kini sedang mengalami masa-masa yang sulit, mengingat sebelumnya ia sudah secara habis-habisan mencaci maki Yeu. Jadi untuk saat ini, mau tidak mau mereka harus mengandalkan kekuatan tempur yang ada saja dan bertarung melawan bos iblis sekuat tenaga. Sementara itu di garis depan pertempuran mereka terjadilah sebuah ledakan dahsyat yang berasal dari serangan bos iblis Grid. Serangan brutal tersebut menghempaskan dan menumbangkan banyak nyawa dari para tim tentara bayaran. Merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa melanjutkan pertarungan yang hanya terus-terusan menambah jumlah korban jiwa, pada akhirnya para anggota tentara bayaran yang tidak mau kehilangan nyawa mereka pun mulai kabur dan meninggalkan medan pertempuran. Meskipun Li Shaoxian mencoba untuk menghentikan mereka, tapi sayangnya ucapan si bos malah diabaikan begitu saja oleh anak-anak buahnya yang lebih mementingkan nyawa mereka masing-masing. Li Shaoxian yang pada akhirnya ditelantarkan oleh anak buahnya sendiri mulai merasa frustasi. Tim besar yang sudah ia bangun sejak lama pada akhirnya harus mengalami keruntuhan pada momen-momen ini. Dan dengan kehilangan banyak kekuatan tempur, sudah pasti ia takkan bisa mengalahkan si bos iblis. Li Shaoxian juga merasa segalanya kini telah berakhir di saat Grid bergerak dengan cepat ke arahnya. Sebelum ajal menjemputnya, Li Shaoxian berjanji kalau di kehidupan selanjutnya dia akan berada di bawah naungan orang-orang yang kuat. Akan tetapi sebelum si beban ini tewas, Yeu terlebih dahulu tiba dan langsung menahan serangan bos yang terarahkan langsung kepada Li Shaoxian. Di sini Yeu juga mengatakan jika Li Shaoxian ingin menjadi bos, maka dia harus menjadi pemberi contoh yang baik bagi para bawahannya, menanggung beban yang lebih besar dari yang lainnya, dan tidak boleh merasa putus asa kapanpun dan dimanapun. Jelas semuanya akan menjadi akhir apabila Yeu tidak datang dan memberikan harapan kepada sisa-sisa anggota tim tentara bayaran serta Li Shaoxian yang hampir saja mokat. Sambil menyingkirkan serangan lawan, Yeu selanjutnya menyuruh Li Shaoxian untuk mengurus bosnya, sedangkan Yeu sendiri akan menghabisi para gerombolan monster-monster kerocok yang ada di sana. Bersamaan dengan itu, Li Shaoxian kemudian menginstruksikan kepada semua anggotanya agar mereka fokus melawan bos monster. Ketika keduanya saling berpapasan, Li Shaoxian pun berterima kasih kepada Yeu karena sudah mau membantunya. Padahal ia sudah bertindak tidak baik kepada MC sebelumnya. Li Shaoxian juga berjanji kalau dia akan berterima kasih dengan benar setelah semua pertarungan di dalam dungeon ini telah terselesaikan.
Di sisi lain, Shun merasa sangat jengkel karena Yeu lagi-lagi telah mencuri perhatian orang lain. Menurutnya, alasan mengapa Yeu terus-menerus berkeliaran di medan perang sudah pasti tujuannya adalah untuk memenangkan hati dua ketua dari kedua tim lain dan menjadikan mereka sebagai pendukung, sehingga membuat Shun semakin tersudutkan. Namun semua usaha yang telah dilakukan oleh Yeu hanya akan berakhir dengan kesia-siaan saja menurutnya, sebab dia masih memiliki kartu trofi yang masih belum Shun tunjukkan. Dirinya yakin apabila senjata rahasia tersebut bisa menghabisi Yeu dengan mudah, sehingga ia bisa merampas dewa kuno serta bel iblis dari tangan Yeu. Selanjutnya, Shun kemudian menyuruh kedua tim lainnya untuk bersiap-siap melepaskan seluruh kekuatan untuk menghabisi bos iblis dalam waktu yang singkat dalam satu waktu.